Halo mitra BPKP, berikut adalah video tutorial penggunaan aplikasi Harmoni untuk BUMD. Panduan ini penting agar data-data BUMD akan tercatat dengan benar dan lengkap per tahunnya di aplikasi Harmoni. Berikut alur penggunaan aplikasi Harmoni. Mulai, persiapkan data-data yang diperlukan. Login menggunakan username dan password BUMD di link harmonibpkp.id. Setelah itu, pilih menu input data, maka akan tampil 18 menu inputan yang perlu diisi. Masukkan data-data pada menu input data. Setelah yakin data-data tersebut telah terinput dengan benar, lengkap, dan telah selesai, maka lakukan finalisasi. Setelah melakukan finalisasi, maka menunggu validasi oleh BPKP. Jika telah tervalidasi, maka selesai. Jika tidak, akan dilakukan perbaikan data, kemudian melakukan finalisasi ulang, menunggu validasi kembali. Setelah tervalidasi, maka selesai. Buka mesin pencarian, ketik harmonibpkp.id, masukkan username dan password BUMD, klik sign in, akan muncul nama BUMD. Selanjutnya, klik isi data untuk melakukan penginputan. Terdapat tampilan total yang belum terinput. Total inputan dalam proses yang berstatus draft. Total inputan selesai yang berstatus final. Total inputan tervalidasi yang berstatus tervalidasi. Klik gambar pensil di menu yang akan diinput sesuai tahunnya. Jika ingin mendownload data BUMD yang telah terinput, klik download data BUMD. Untuk menu profil, seperti berikut tampilannya. Akan ada identitas BUMD, nama BUMD, pilih status BUMD, apakah aktif, tidak aktif, belum berdiri, bubar, swasta. Data administratif BUMD, pilih provinsi, kabupaten atau kotanya, pemiliknya, kemudian profil organisasi BUMD. Ketik nama direktur utamanya di bagian ini, berapa jumlah direkturnya, jumlah komisarisnya berapa, apa website dari BUMD-nya diisikan di sini, media sosialnya diisikan di bagian ini. Kemudian alamat BUMD, legalitas dan dokumen BUMD, isikan nomor perda pendiriannya, penyertaan modal awal pendiriannya berapa, bentuk BUMD-nya, apakah Perumda, PD, PDAM, Perumdam, Perseroda, atau perseroan terbatas. Kemudian pilih apakah ada anak perusahaan atau tidak. Jika ada, isikan jumlah anak perusahaannya. Jumlahnya berapa? Kemudian jumlah kegiatan bisnis BUMD, uraian kegiatan bisnis usahanya apa, kegiatan bisnis usaha utamanya apa, visi dan misi dari BUMD-nya apa, diisikan di bagian ini. Status BUMD, pilih kategori status BUMD-nya, apakah BUMD jasa air, aneka usaha, atau jasa keuangan. Kemudian untuk KBLI, untuk melihat referensinya bisa diklik di bagian ini. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2020. Bisa dapat disesuaikan BUMD-nya jenis apa di bagian ini. Kemudian kembali ke Harmoni lagi, aplikasi Harmoni. Pilih KBLI-nya apa, sesuai dengan referensi tadi, termasuk ke bagian mana. Kemudian klasternya, infrastruktur atau non-infrastruktur dipilih. Kemudian kelompok BUMD, apakah masuk ke air minum, jasa air, non-air minum, persampahan, pasar, transportasi, energi, keuangan, migas, pertambangan, participating interest, atau aneka usaha. Kemudian pilih status kepemilikan target KPI, sudah memiliki atau tidak.
Kemudian isikan link dokumen pendukung profil BUMD di bagian ini. Jika telah selesai, maka pilih finalisasi. Pilih final, klik simpan. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk menu laba rugi, seperti ini tampilannya. Kolom yang ini akan otomatis terisi, yang tidak bisa diklik akan otomatis terisi. Jadi kita hanya perlu mengisi rinciannya saja, seperti kolom yang ini. Untuk pendapatan operasional ada 4 rincian pendapatan. Pendapatan utama, pendapatan sampingan, pendapatan KSO, pendapatan dari kegiatan kerjasama, pendapatan subsidi. Kemudian untuk beban pokok pendapatan. Rinciannya ada beban penyusutan atas aset tetap berwujud yang digunakan dalam proses produksi, beban amortisasi, beban gaji, beban pemeliharaan, beban keamanan, beban utilitas, beban pajak, beban jasa profesional, beban asuransi, beban bagi hasil, dan beban lain-lain. Untuk beban umum dan administrasi, berikut rinciannya. Ada beban gaji, beban perlengkapan, beban jasa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban rapat, beban perjalanan dinas, beban promosi, beban sewa, beban penyisihan piutang, beban pemeliharaan, beban utilitas, beban donasi, dan beban lain-lain. Terdapat persamaan beban umum dan administrasi dan beban pokok pendapatan. Perbedaannya hanya pada jika digunakan dalam proses produksi, maka masuk ke beban pokok pendapatan. Jika tidak, maka masuk ke beban umum dan administrasi. Kemudian isikan penghasilan atau beban lain-lain. Berikut rinciannya. Penghasilan keuangan, penghasilan hibah, laba selisih kurs, laba penjualan aktiva tetap dan aktiva non-produktif, laba penjualan saham penyesuaian langsung, kenaikan nilai wajar properti investasi, pendapatan lain-lain, beban keuangan, rugi selisih kurs, beban pajak, beban denda, dan beban lain-lain. Kemudian isikan beban pajak final, beban pajak penghasilan, penghasilan komprehensif lainnya, rugi komprehensif lainnya. Setelah itu, lakukan finalisasi. Klik simpan. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk menu neraca, berikut tampilannya. Kolom yang tidak dapat diklik ini akan otomatis terisi, jadi kita hanya perlu mengisi rincian-rincian seperti ini saja. Seperti kas dan setara kas, isikan di kas tunai dan bank, maka otomatis akan langsung muncul di sini. Kemudian, ada piutang usaha, isikan rinciannya saja. Ada investasi jangka panjang, isikan rinciannya saja, nilai aset tetapnya, berikut rinciannya. Kemudian total aset tidak lancar, ini rincian yang harus diisi. Kemudian untuk kolom kewajiban, rinciannya sebagai berikut. Utang usaha, utang retensi yaitu kewajiban atau liabilitas yang timbul karena pemotongan sementara dari pembayaran kepada kontraktor sebagai jaminan atas kualitas pekerjaan atau penyelesaian proyek. Kemudian utang TJSL, yaitu utang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang belum dilaksanakan, tapi sudah menjadi komitmen atau kewajiban perusahaan. Kemudian utang kontraktor, biaya yang masih harus dibayarkan, pendapatan diterima di muka, utang pajak, utang non-usaha lainnya. Berikut rincian-rincian lain. Untuk subtotal cadangan ini, pastikan nilai yang di sini sama dengan nilai di laporan keuangan. Karena di sini ada laba rugi periode berjalan, jadi laba ditahan belum ditetapkan statusnya diisikan saldo laba atau rugi yang tertera di laporan keuangan yang nilainya akan sama seperti nilai cadangan ini. Kemudian disesuaikan, dikurang atau ditambah dengan
laba rugi periode berjalan ini, maka hasilnya akan balance. Kemudian pilih finalisasi, klik simpan. Tampilannya akan seperti ini. Untuk laporan perubahan ekuitas, berikut menu tampilannya. Silakan diisikan saldo per 1 Januari, penyertaan modalnya berapa, hibahnya berapa, lainnya, cadangan tujuan, cadangan umum, laba ditahan. Kemudian masukkan nilai koreksi penyertaan modal, hibah, cadangan tujuan, cadangan umum, lainnya, laba ditahan, dan mutasi penyertaan modal, hibah, lainnya, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan. Kemudian masukkan link dokumen pendukungnya. Jika sudah, maka pilih finalisasi dan klik simpan. Untuk menu pelanggan, proses bisnis, dan learning and growth itu berisi evaluasi kinerja BUMD. Tampilannya sama, akan tetapi beda pada perspektifnya saja, pelanggan, proses bisnis, atau learning and growth. Seperti ini tampilannya. Total bobotnya jika non-infrastruktur yaitu 7. Maka pilih kategorinya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Isikan nama indikatornya apa. Bobot indikatornya berapa. Misalnya itu non-infrastruktur 7. Pilih kategori induk atau anak. Kemudian isikan nama induk atau anak BUMD-nya. Isikan uraian pembilangnya berapa, dan nilai pembilangnya, uraian penyebutnya apa, nilai penyebutnya berapa, dan target capaian. Jika ingin menambah indikator, bisa diklik tambah indikator. Setelah itu, jika telah selesai mengisi bagian ini, lakukan finalisasi, klik final, simpan. Jika BUMD Aneka Usaha telah memiliki KPI atau Key Performance Indicators, maka dapat menggunakan KPI-nya. Jika tidak ada, maka dapat menggunakan indikator dalam Perdep BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 4 Tahun 2025, minimal 1, maksimal 2, indikator untuk perspektif pelanggan, proses bisnis, dan learning and growth sesuai dengan core bisnis perusahaan. Untuk menu administrasi, berikut data-data yang perlu diisi. Menu GCG, berikut data-data yang perlu diisi. Menu MR, berikut data-data yang perlu diisi. Menu SPI, ini data-data yang perlu diisi. Menu fraud, berikut data-data yang perlu diisi. Menu P3DN, menu pegawai, menu diklat, menu kontribusi fiskal, menu CSR, dan menu lainnya. Berikut data-data yang perlu diisi.
Jika telah selesai, jangan lupa finalisasi, klik kirim. Sekian video tutorialnya, semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih.